Bro, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Hari ini Mas Bro, sore ini saya kembali ke taman depan rumah. Saya mau bikin video untuk mengupdate kondisi 3 ember budidaya lele, bawal dengan kangkung dan pakcoy, Mas Bro. Nah, ini embernya. Nah, ini sekarang semuanya, ketiga-tiganya sudah berada di taman. Dari dulu 2 yang saya taruh di bawah atap di sana itu, Mas Bro. Nah, sebelum mengupdate pakcoy, saya mau mengupdate ini. Ini kangkung dengan lele di dalamnya, Mas Bro. Kita kasih makan ya. Sebenarnya tadi sih sudah saya kasih makan, Mas Bro, tapi tidak apa-apa lah. Baru sejam yang lalu ini sebenarnya. Kita kasih lagi. Nah, tuh masih makan, Mas Bro. Masih rakus. Nah, kumis-kumisnya aja yang kelihatan. Ini ember saya yang pertama, Mas Bro, dengan jumlah lele yang saya masukkan 50 ekor. Saya tidak hitung sisanya berapa sekarang. Logikanya memang tidak mungkin tidak ada yang mati, tapi alhamdulillah saya tidak menemukan bangkainya gitu loh, Mas Bro. Kalau logikanya sih berdasarkan pengalaman teman-teman itu pasti ada yang mati lah, berapa persen gitu, 1% sampai 5%. Tapi saya tidak menemukan bangkainya, baik yang mengapung maupun yang tenggelam di bawah ketika pengurasan. Misalnya saya cek tidak ada bangkainya, Mas Bro. Nah, ini hidup semua, udah besar semua. Ini usia lelenya sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan 2 minggu lah mungkin ini, Mas Bro, atau 1 bulan 1 minggu, saya tidak begitu hafal. Karena kangkungnya ini sudah dipanen, panen sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, udah tumbuh lagi, udah tumbuh dengan subur, sudah setinggi hampir 30 cm bahkan, yang paling besar. Jadi kalau ada yang bertanya apakah setelah panen perdana itu kita tanam lagi kangkungnya dengan bibit yang baru, tidak perlu. Kita biarkan saja tunggul-tunggulnya hidup. Dan alhamdulillah punya saya nih hidup dengan subur dan gemuk-gemuk. Nah, oke, Mas Bro, ini lele dengan kangkung. Nah, ini ember yang kedua. Ini yang sebenarnya perlu saya update. Mungkin banyak teman-teman bertanya bagaimana nasib lele dengan pakcoy saya. Harus saya akui sih memang kalau pertumbuhan lelenya juga bagus, tidak ada yang mati juga, tidak ada. Saya ketemu bangkainya mengambang atau mengapung atau waktu menguras di bawah, tidak ada, Mas Bro. Tapi pakcoynya yang kurang tumbuh subur, kurang rata hidupnya, bahkan ada yang mati. Ini mati, ini patah. Nah, sementara yang ini udah besar. Nah, nih kan udah besar. Nah, ini masih kecil. Karena memang ada yang kecil ini sudah pernah saya sisip 1 kali, Mas Bro. Saya sisip ketika yang lain sudah tumbuh ukuran 3 cm, tapi dia belum tumbuh-tumbuh, maka saya sisip, saya tambahin gitu loh. Ini, Mas Bro, sekedar berbagi pengalaman ya, pengalaman untuk pelajaran. Salah satu penyebab kenapa ada yang tidak tumbuh ini, dan kenapa juga ada yang begitu tinggi-tinggi tapi daunnya tidak begitu banyak. Pertama dulu cara menyemainya, cara menanamnya. Seharusnya sebaiknya disemai dulu sehingga kita tahu hanya yang tumbuh dengan baik saja yang kita pindahkan ke dalam gelas-gelas ini, Mas Bro. Jadi yang tidak tumbuh dengan baik, misalnya yang kecil, kita singkirkan. Nah, hanya yang tumbuh dengan baik saja yang kita pindahkan ke dalam gelas ini, sehingga hidupnya bisa merata. Nah, saya karena ini pengalaman perdana, itu langsung saya tanam saja ke dalam rockwool ini, biji-bijinya. Langsung saya tanam di sini, di gelas ini. Nah, ketika ada yang tidak hidup, nah, saya sisip. Tapi yang ternyata juga tidak semuanya hidup dengan baik gitu loh. Nah, makanya saran saya, alangkah baiknya disemai dulu di tempat lain. Nah, kemudian tinggal pilih mana yang bagus, itu saja yang kita pindahkan ke dalam gelas. Itu nomor 1, Mas Bro, masalahnya. Ini ya, pengalaman untuk pelajaran sekali lagi. Nomor 2, saya dulu terlalu lama menaruh ember pakcoy dan lele ini di bawah atap, Mas Bro. Hal itu menyebabkan
tumbuhnya pakcoynya itu jangkung-jangkung, tinggi-tinggi. Untuk yang tumbuh ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih. Batang pakcoy itu seharusnya kan gemuk-gemuk di bawah, tidak kurus-kurus. Nah, ini kurus nih. Karena kelamaan di bawah atap. Beruntung juga sih cepat saya pindah ke tempat terbuka seperti ini sehingga dia terkena sinar matahari. Nah, namun sudah terlambat. Nah, karena itu Mas Bro, jadikan ini pelajaran, dan terus terang ini pengalaman pertama saya budidaya pakcoy dan lele dalam ember, sehingga bisa diambil pelajarannya gitu. Nah, sama nasib lele dan pakcoy ini, bawal dan pakcoy juga begitu Mas Bro. Nih. Nah, ini bawal di dalamnya. Coba kita kasih makan ya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya kasih makan Mas Bro. Nih kita kasih lagi. Di bawal ini dia tidak spontan makan, tapi sekali makan dia agresif. Nah, ini mau saya tunjukkan Mas Bro. Pakcoynya juga tumbuh dengan bagus, tapi kurus-kurus, tinggi-tinggi batangnya. Seharusnya kan batang pakcoy tidak tinggi. Ini tinggi-tinggi Mas Bro. Sama juga. Nah, yang lain. Tapi tumbuhnya bagus. Nah, masalahnya ada 3 gelas yang tidak tumbuh dengan bagus. Nah, ini kan, ini masih kerdil, ini mati sama sekali, ini juga mati. Nah, tapi bawalnya juga seperti lele, tidak ada yang mati, selamat semua hidup. Ini jumlah bawalnya hanya 20 ekor, sementara lele di sini 50 ekor juga. Nah, karena selisih antara yang hidup dengan yang mati ini terlalu jauh Mas Bro. Ini usianya sekitar sudah 3 minggu ini Mas Bro. Nah, saya juga heran kenapa yang di dalam ember bawal ini hidupnya lebih bagus dibandingkan yang di ember lele di sana itu. Ini lebih bagus, relatif lebih bagus. Ada 7 ember lebih bagus nih. Tuh. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ember ini bagus-bagus. Sementara 3 embernya mati dan satunya kurus gitu. Nah, karena jaraknya tadi yang terlalu jauh, saya tidak mungkin menyisipnya dengan pakcoy lagi. Rencana saya yang kosong-kosong ini mau saya ganti dengan kangkung saja Mas Bro. Nah, cuman ini perlakuannya agak berbeda. Kalau kangkung ini saya harus pakai tisu untuk menanamnya tanpa membuang rokulnya. Ini kan kalau untuk nanam pakcoynya kemarin saya pakai rokul. Nah, ini bisa dilihat nih rokul di bawah. Nah, bagi Mas Bro yang tidak punya rokul, bisa diganti dengan spons atau gabus apa gitu. Nah, nih. Jadi ini tidak saya buang, cuman saya tambah tisu di atasnya. Ini karena kerdil, nah saya cabut saja. Nah, saya beri tisu. Tisunya harus ada yang kena air di bawahnya. Nah, bagian bawah itu saya masukkan lagi. Ya, satu saya angkat dulu ke atas supaya ada bagian tisu yang basah ke bawah untuk mengalirkan air ke atas. Nah, ini sudah saya kasih tisu Mas Bro. Baru kita kasih bibit kangkung. Nih. Ya, diperkirakan sajalah sekitar, kalau saya sih mengasihnya antara 15 sampai 20. Tidak perlu banyak karena kalau terlalu banyak dia akan tumbuh kurus. Nah, ini juga. Oke Mas Bro, semoga kangkungnya hidup. Di sini ada 3 gelas yang saya ganti. Selebihnya tetap pakcoy Mas Bro. Semoga pakcoynya juga tumbuh dengan baik dan kangkungnya juga bisa bertumbuh dengan baik. Perlu diketahui Mas Bro, karena kangkungnya ini dialas dengan tisu, gunanya supaya dia tidak lari ke bawah gitu. Perhatikan setiap hari agar tisu ini tetap basah atau lembab. Nah, kalau dia tidak lembab, tadi kan sudah kita hubungkan ke air tuh di bawah. Mana tahu airnya tidak naik misalnya, tidak begitu nempel di bawahnya. Nah, upayakan disiram supaya tetap lembab sampai tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar kan sudah masuk ke air, sudah aman. Nah, oke Mas Bro, demikian yang satunya juga
yang ember yang satunya itu juga akan saya ganti pakcoynya dengan kangkung. Maksud saya pakcoy yang tumbuhnya tidak baik. Itulah Mas Bro, bagi Mas Bro yang menunggu-nunggu kabar tentang pakcoy dan lele saya, juga pakcoy dan bawal saya. Nah, inilah saya update perkembangannya Mas Bro. Memang sedikit mengecewakan, tapi harus diterima kenyataannya. Tidak semua bisa berjalan dengan baik. Ini juga tadi lupa saya siram Mas Bro, harus disiram. Nah, oke Mas Bro, demikian update bulik damber saya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, dan jangan bosan-bosan menonton video saya. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.